Eh, Selamat malam ya. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, saya screen capture dulu ya. Hari ini harusnya ini ya, lanjut tugas kemarin ya, yang presentasi terkait permasalahan perkotaan ya. Jadi yang belum itu lanjut siapa yang mau presentasi gitu ya, sampai selesai ya, siapa yang ngambil MK ini gitu ya. Jadi nanti mungkin menyusul saja siapa aja yang mau presentasi, nanti saya tunggu. Tapi saya mungkin ngasih kewajiban saya dulu ya, materi dulu ya. Jadi harusnya 2 pertemuan kemarin itu terkait presentasi dari kalian ya, tentang respon kalian terkait permasalahan perkotaan di Balikpapan boleh, di Kaltim boleh, atau di Indonesia ya. Jadi karena belum ada yang presentasi untuk lanjutannya, saya kasih materinya. Oke, jadi hari ini kita ini ya, membahas terkait teori dan konsep, subbabnya terkait definisi ya, definisi tujuan dan target untuk kota berkelanjutan itu seperti apa gitu ya. Kalau kemarin kita udah pelajari terkait permasalahan-permasalahan perkotaan, kemudian kaitannya apa gitu ya, konsep kota berkelanjutan itu dan kaitannya dengan permasalahan-permasalahan yang ada di Indonesia ya. Kalau kemarin saya kasih contoh-contoh itu permasalahan yang ada di Kalimantan Timur ya. Jadi cukup luas ya. Jadi lingkupnya. Sebentar. Oke, jadi sekarang kalau terkait definisi itu ya, kalau konsep keberlanjutan tuh pilarnya itu 3 ya. Jadi istilah keberlanjutan itu kalau di pembangunan atau di dalam pemerintahan ya, atau dalam perencanaan itu ada 3. Jadi ada istilahnya 3 pilar. Yang pertama itu sosial, kemudian ekonomi dan lingkungan gitu ya. Jadi dari ketiga pilar itu ditarik ke ini ya, tarik sinergi, nanti akan muncul sustainable ya, istilahnya itu keberlanjutan dari ketiga aspek itu ya. Jadi ketika ada sosial dengan environment, nanti ada istilahnya bearable ya, jadi ada istilahnya untuk melakukan koneksi antara sosial dan environment itu ada bearable. Dan kalau dari ketiganya itu berarti ini ya, sustainable ya. Jadi kalau ketiga pilar itu tercapai, maka akan dinyatakan sebagai berkelanjutan. Kalau konsep kaitannya dalam perkotaan ya ini ya, pilar-pilarnya ini menyangkut tentang isu perkotaan ya. Ekonominya juga ekonomi perkotaan seperti apa, kalau lingkungan, lingkungan perkotaan seperti apa, dan sosial perkotaan itu seperti apa, permasalahannya itu apa saja. Nanti akan dikaji, nanti akan tahu dalam sosial nanti kaitannya seperti apa. Kalau dari ketiga-tiganya berkelanjutan, maka pilar itu tercapai gitu ya. Kalau dijabarkan lagi itu sosial itu lebih banyak ke ini ya, pemberdayaan masyarakat. Jadi kaitannya tentang ketika ada suatu pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pemerintah kota gitu ya, itu harus melibatkan sosialnya, harus memikirkan sosialnya gitu ya. Jadi salah satu caranya adalah melakukan sinergi dengan organisasi sosialnya seperti LSM-nya atau paguyuban dari ini ya, dari masyarakat itu sendiri atau identitas dari masyarakat itu sendiri atau swadaya masyarakatnya gitu ya. Jadi melibatkan masyarakat gitu ya. Jadi setiap pembangunan itu pasti melibatkan masyarakat. Kemudian pilar yang lingkungan hidup juga harus diperhatikan gitu. Jadi ketika merancang suatu kawasan itu juga harus dipikirkan juga nanti lingkungan hidupnya seperti apa gitu ya. Berdampak dengan seperti apa nanti gitu ya. Misalnya kita contohnya kalau berkaitan dengan pembangunan program nasional seperti IKN itu kan jika dikatakan berkelanjutan, jadi dia harus memikirkan ketiga pilar ini ya, ekonomi, sosial, dan lingkungannya. Jadi misalnya dia mau meningkat tujuan IKN itu untuk
meningkatkan kesejahteraan ekonomi gitu ya. Berarti nanti yang paling utama, yang dikejar pertama pasti ekonomi gitu ya. Nah, kemudian tapi tidak boleh melupakan terkait lingkungannya, dampak dari lingkungannya nanti seperti apa. Akhirnya perencanaan dari IKN itu ini ya, masukkan aspek-aspek lingkungan ya, seperti kota hijau, kota apa namanya, kota lestari segala macam ya, kota yang ramah forest city segala macam ya, konsep-konsepnya muncul gitu ya. Kemudian dia juga nggak boleh meninggalkan masyarakat lokalnya atau masyarakat atau organisasi yang ada di sekitarnya itu gitu ya. Jadi tidak boleh hanya memikirkan ekonominya saja. Jadi bisa dikatakan ketika nanti IKN itu lingkungannya rusak, terus sosial itu akan eh, tidak beraturan, tapi ekonominya naik gitu ya, maksudnya kotanya jadi megah, infrastrukturnya bagus, orang kaya-kaya banyak di IKN misalnya gitu. Jadi ketika itu diucapkan sebagai kota di IKN itu berkelanjutan, nah itu akhirnya akan ada challenge ya terkait lingkungan dan sosialnya. Itu nggak bisa dikatakan berkelanjutan kalau lingkungannya rusak atau sosialnya itu hancur gitu ya, maksudnya itu tidak beraturan gitu ya, ada seperti kesenjangan sosial atau segala macam, kira tidak tercapai. Nah itu ya tujuannya. Tadi yang ekonomi ini ya, biasanya itu lebih ke aspek-aspek ketersediaan ini ya, infrastruktur pendukung ya. Jadi kalau kita bicara ekonominya dalam pembangunan ya, apa saja yang sudah disediakan infrastrukturnya dan bagaimana itu berdampak pada ini ya, keberlanjutan dari kota IKN itu. Makanya kalau kita lihat IKN itu lebih banyak disiapkan infrastrukturnya dulu ya. Jadi untuk yang pertama tuh ekonominya dulu ya. Jadi dia mempersiapkan wadah ekonominya dulu. Sosialnya dia garap tapi belum kelihatan ya, maksudnya itu apa yang digarap dari aspek pilar sosialnya itu apa gitu. Kalau lingkungannya dia udah melakukan ini ya, seperti penerapan penanaman kembali, minimalisasi penebangan pohon segala macam ya. Tapi itu dalam perencanaan, tapi kita tidak tahu nanti di kemudian harinya gitu. Nah dari tiga pilar ini, jadi kita bisa sebut konsep keberlanjutan itu adalah usaha untuk menjalankan perekonomian dan kegiatan sosial masyarakatnya gitu ya, dengan meminimalisasi dampak buruk bagi lingkungan. Jadi itu kalau ditanya konsep berkelanjutan itu apa sih? Jadi ya kita membangun, melibatkan masyarakat, tapi tidak boleh memberi dampak buruk bagi lingkungan gitu ya. Jadi dipikirkan istilah itu. Kemudian ini ada definisi lanjutannya, yaitu adalah ya dapat merasakan kota ramah lingkungan dengan kondisi yang sama gitu ya. Biasanya ini ada definisi lainnya ini dibagi dua ya. Jadi ada sesuatu yang membangun baru, ada membangun yang udah existing gitu ya. Jadi seperti kota Jakarta gitu ya. Kalau mau dia dibikin berkelanjutan, jadi yang diutamakan dari pilar itu adalah bagaimana masyarakatnya dulu ya, sosialnya dulu ya, ekonominya mungkin udah tercapai. Jakarta itu pusat ekonomi, perputaran uang tinggi dia, tapi lingkungannya dia bisalah kalau lingkungan itu diterapkan seperti sekarang itu banyak ruang-ruang publik atau ruang hijau gitu ya. Kemudian kalau melakukan PBG gedung itu sekarang harus persentase green building-nya tinggi gitu ya, itu bisa tercapai. Yang sosialnya yang belum tercapai, bagaimana kesenjangan atau infrastruktur yang mendukung sosialnya belum ada. Kalau secara global itu ini ya, pencetusnya itu sebenarnya United Nation ya, jadi dia ada permasalahan terkait kota-kota, terkait manusia ya di seluruh dunia. Tapi kalau di kita arsitektur itu lebih ini ya, lebih mempelajarinya nanti ini ya, yang terkait pilar yang terkait cita-cita goal atau pencapaian yang ke-11 ya. Jadi itu ada 17 konsep ya terkait pembangunan berkelanjutan itu ya. Jadi ada sekitar 17, tapi kalau di
perencanaan arsitektur atau perencanaan kota itu lebih banyak di poin 11 ya. Jadi apa yang bisa arsitek partisipasi gitu ya, terlibat gitu ya, dalam mewujudkan 17 ini ya 17 cita-cita dari pembangunan berkelanjutan secara global. Di Indonesia juga ada ya. Jadi di Indonesia itu Bappenas itu mengeluarkan ini ya perencanaan pembangunan berkelanjutan. Gitu. Kalau kita lihat itu ada seperti ini ya penataan bangunan kotaku ya. Kotaku itu kepanjangannya kota tanpa kumuh ya. Jadi udah dimulai dari tahun 2011 apa 17 gitu ya. Jadi konsep itu adalah turunan dari ini ya SDGs ini ya Sustainable Development ini ya goal jadi yang 11. Jadi dia bagaimana kota-kota di Indonesia itu tidak kumuh lagi gitu ya. Walaupun belum tercapai semua, tapi program itu ada setiap tahunnya. Jadi harapannya di poin 11 dari cita-cita pembangunan berkelanjutan itu ada menjadikan kota atau permukiman itu inklusif. Inklusif itu ini ya, tidak istilahnya tidak membedakan terkait masyarakat disabilitas, masyarakat wanita, gender ya, perbedaan gender itu dan masyarakat yang usia lanjut atau usia muda itu bisa mengakses ya. Jadi mengakses trotoar, mengakses fasilitas publik itu semua ada di ini ya SDG nomor 11 ya. Kemudian kotanya itu di harapannya itu kotanya itu aman ya. Kemudian tangguh ya dan istilahnya berkelanjutan juga gitu ya. Jadi itu sebenarnya kenapa arsitek perlu mempelajari tentang kota berkelanjutan. Karena arsitek dituntut ini ya untuk mendukung pembangunan berkelanjutan ini dalam cita-cita yang nomor 11 gitu ya. Jadi kita harus mempelajari ini dulu. Nanti turunannya itu bisa macam-macam mulai dari bagaimana membangun perumahan yang berkelanjutan, bagaimana menata permukiman kumuh yang berkelanjutan. Jadi itu semua relevan ya. Jadi bagaimana mendesain bangunan ya skala yang lebih kecil gitu, ya. Bangunan atau gedung yang sustainable itu seperti apa gitu ya. Nanti di MK ini kita pelajari. Kemudian di 11 kota dan pemukiman yang berkelanjutan itu ada target ya. Jadi kita itu di dalam ini secara global itu dia ada target 7 target gitu, 7 target. Tapi kalau arsitek bisa masuk di ini ya, di istilahnya di poin 1 dan 3 ya. Jadi di sana ada perumahan yang layak, aman, terjangkau dan pelayanan dasar dan menata pada kawasan kumuh gitu. Jadi di sana ada arsitek itu terlibatnya di sana. Kemudian yang kedua dia terlibat terkait perencanaan permukiman yang berkelanjutan. Kemudian terkait manfaat dari bahan lokal ya. Jadi arsitek itu juga dituntut untuk memperhatikan tentang material lokal yang bisa dibuat itu apa gitu ya. Jadi tidak harus menggunakan material dari luar atau material dari pabrikasi yang harganya itu relatif lebih mahal gitu ya daripada material lokal. Oke, itu untuk materi ini ya. Jadi terkait definisi dan tujuannya dan targetnya. Jadi nanti setelah ini saya kasih satu materi lagi terkait bagaimana menerapkan target kota berkelanjutannya itu ini ya dalam keseharian arsitek gitu ya. Jadi isu yang SDGs kota berkelanjutan itu saya tidak memberikan teori secara ini ya, secara textbook, tapi lebih ke implementasinya ya. Jadi bagaimana kalian kalau ada target kota berkelanjutan seperti ini itu responnya apa? Ada yang diskusikan dulu terkait konsep berkelanjutan ini. Jadi sebenarnya itu ada 17 ini ya sudah dijadikan sebagai dasar dalam perencanaan Bappenas ya. Jadi
pemerintah itu mencoba menyusun apa ya target-target dan implementasinya seperti apa gitu ya untuk kota keberlanjutan. Kalau berbicara tentang kota yang sudah eksis atau udah berkelanjutan, itu kita bisa lihat ini ya Copenhagen segala macam ya. Jadi kita ternyata kota-kota di Amerika itu secara pilar-pilar dari UN ini ternyata mereka tidak berkelanjutan ya. Jadi mereka lebih utama di faktor ekonomi ya. Jadi ekonomi kalau lingkungan mereka tidak, sosial mereka juga tidak gitu ya. Jadi ada istilahnya bukunya Jane Jacobs tuh ada bercerita tentang kota-kota di Amerika ya, keruntuhan kota-kota di Amerika. Jadi di bukunya itu menceritakan kalau di kota-kota di Amerika itu tinggal menunggu waktu untuk runtuh gitu ya, rusak ya ibaratnya. Jadi merusaknya itu menjadi nggak layak untuk ditinggali gitu ya. Jadi kalau kita lihat di Detroit segala macam itu kota-kotanya itu memang kota industri. Jadi pabrik mobil itu semuanya ada di Detroit. Ketika permintaan dari Detroit mobil itu rendah, akhirnya banyak dari masyarakatnya itu ini ya jadi pengangguran, homeless gitu ya. Akhirnya berdampaknya pada sosial. Jadi orientasi kota-kota di Amerika itu lebih pada ke ekonomi ya. Jadi tidak sustainable secara ini ya konsep gitu ya. Terus kalau kota-kota di Asia Tenggara misalnya gitu seperti Singapura lah yang paling ideal lah mewakili dari kota-kota di Asia Tenggara lah ya. Kalau dari SDGs apa mereka udah apa udah sustainable gitu kalau dikatakan sustainable. Ternyata mereka juga tidak 100% sustainable ya. Jadi assessment sustainable itu poinnya banyak. Ternyata mereka untuk faktor sosialnya mereka ini ya ada ada poin-poin yang tidak tercapai ya seperti untuk kan lahan di sana kalau tidak salah kalau dikoreksi itu lahan dimiliki oleh pemerintah ya. Jadi landed house itu sangat mahal gitu ya. Jadi landed house itu tidak sulit untuk dimiliki masyarakatnya gitu ya. Itu konsekuensi dari lahan yang kecil gitu ya. Kemudian uh, pemerintahnya lebih mengarahkan ke vertical building gitu ya. Jadi bangunan-bangunan vertikal gitu ya. Yang sewanya juga lumayan mahal gitu ya. Jadi di Singapura itu lebih pada ekonomi, lingkungannya dia berusaha ya. Jadi di Singapura itu berusaha untuk sustainable di lingkungan, mulai dari pengolahan sampahnya mereka menggunakan recycle untuk sampah ya. Kalau nggak salah dia dibakar. Nah, itu kurang tahu juga itu kalau nggak salah dibakar. Kalau untuk infrastrukturnya mereka juga udah mencoba sustainable, tapi dari aspek sosialnya memang gap antara masyarakat yang low income sama yang high income-nya itu beda ya. Jadi pengalaman pernah ke Singapura itu jadi ketika kita keluar dari Singapura pukul 11 malam, keluarnya itu lewat darat ke Johor Bahru ya. Ke Johor Bahru itu sedikit cerita aja. Jadi dia ke Johor Bahru itu mereka ini ya perlu waktu untuk tapping untuk kalau yang hari-hari masuk ke Singapura untuk kerja, tapi mereka ternyata tinggalnya itu di Johor Bahru, di sebelahnya dia di sebelah selat gitu ya. Jadi ada jembatan penyeberangan border. Jadi mereka tuh bawa papan skateboard atau sepeda yang didorong itu, yang sepeda lipat yang didorong itu. Jadi mereka berbekal itu ya, jadi naik bis terus turun ke border, tapping, terus langsung nyebrang ke Johor Bahru. Jadi mereka tinggalnya itu di Johor Bahru gitu. Johor Bahru, kenapa mereka tinggalnya di Johor Bahru, nggak tinggal di dalam kawasan negara Singapura itu? Ternyata di sana harga sewanya lebih mahal gitu ya. Jadi untuk yang low income mereka tidak tercapai dengan gaji pekerja di Singapura. Terus mereka tinggal di dalam Singapura juga, apartemen-apartemen Singapura, mereka nggak cukup gitu ya, atau tidak ini ya, tidak maksimal gitu ya pendapatannya. Akhirnya mereka setiap hari bolak-balik keluar Singapura, nanti di Johor Bahru tidur gitu ya, nanti pagi gitu, jam-jam 5 gitu dia menyeberang lagi border ke Singapura gitu ya. Jadi ada istilahnya
untuk sosialnya mereka tidak tercapai, tapi ekonominya dan lingkungannya tercapai ya. Jadi masyarakatnya itu uh, harus ini ya, jadi harus seperti beradaptasi terkait ini ya, terkait dari kebijakannya dari Singapura gitu. Kalau di Indonesia gimana gitu ya? Bagaimana? Ada nggak kota di Indonesia yang berkelanjutan? Ayo, ada yang mau diskusi terkait kota di Indonesia yang berkelanjutan menurut kalian gitu ya? Yang dari ekonominya bagus, lingkungannya bagus, sosialnya jalan gitu. Ada yang mau nambahkan, Afika? Di mana ya Pak? Mungkin di Jakarta sekitarnya. Jakarta. Pusat kali ya. Oke, lainnya ada. Dian mana Dian? Iya Dian Pak. ini ya, masih masak kue ya, Ambil kerja Pak. sambil kerja. Iya. Oke, nah, ini ada Maya juga ya. Jadi gini ya, kalau menurut saya kota yang berkelanjutan itu menurut saya itu Jogja ya. Jadi Jogja itu kalau dia secara ekonomi memang yang mewah-mewah atau orang yang punya mobil bagus terus kaya raya gitu, itu sebenarnya mereka kerjanya nggak di Jogja gitu ya, tapi mereka membeli lahan di Jogja gitu ya. Tapi kalau dari masyarakatnya, keberlanjutan dari sosialnya atau masyarakatnya, mereka masyarakat itu masih ini ya, nilai-nilai dari guyup rukun itu ada gitu ya. Jadi kalau masyarakat lokalnya itu masih ada gitu. Kalau ekonominya memang tidak mewah, tapi makanan di sana untuk secara sumber makanan gitu ya, sumber bahan baku makanan murah gitu ya. Kemudian kalau lingkungan di sana secara ini ya, mereka ada peraturan-peraturan dari kalau di Jogja itu kan gubernurnya gubernurnya kan Sultan ya, Sultan Jogja ya. Dan itu terus ya, jadi Sultan Jogja itu selama dia diangkat jadi Sultan dan dia akan jadi gubernur terus sampai usianya selesai, nanti digantikan oleh raja baru yang memang diangkat dari keraton. Nah itu nanti akan jadi gubernur terus ya. Jadi dia tidak ada pemilihan gubernur di Jogja ya. Tapi kalau untuk tanah juga di Jogja itu semua tanah itu sebenarnya keraton gitu ya, kepemilikan keraton. Jadi di sana itu jadi bagaimana keraton itu bisa melakukan intervensi terkait konflik atau terkait kepemilikan tanah segala macam ya. Jadi kalau menurut saya itu Jogja ya. Kalau kita lihat di Jakarta mungkin secara ekonomi dia ini tinggi, pilar ekonominya kuat, tapi pilar lingkungan dan sosialnya nggak jalan ya. Jadi lingkungannya uh, nggak berkelanjutan, sosialnya juga mungkin antisosial juga ya. Lebih banyak kita dengar permasalahan sosial dan lingkungan, banjir segala macam di Jakarta ya. Oke, itu untuk materi ini ya, yang pertama ya. Jadi saya sampaikan terkait SDGs. SDGs itu bahasa asingnya gitu ya. Jadi kalau kota yang berkelanjutan itu setidaknya punya 3 pilar itu ya, pilar berkelanjutan, kota berkelanjutan. Oke, saya akan coba share untuk materi kedua ya kalau nggak ada diskusi. Atau ada yang mau diskusi? Belum Pak. Oke, bentar ya.